Halo semuanya, selamat datang kembali di Local Hype. Misa perilisan sepatu brand lokal Kompas berakhir dengan kericuhan. Perilisan Kompas untuk Darah Pemilu Purwokerto. Kericuhan terjadi setelah ribuan penggemar brand lokal tersebut mengantre sejak malam di lokasi perilisan. Antrian para penggemar sepatu brand lokal Kompas terjadi di Mall Grand Indonesia. Karena rencananya brand lokal tersebut akan merilis sepatu kolaborasinya. Oke, untuk episode Local Hype kali ini cukup spesial ya, karena gue akan mereview sebuah brand lokal, dimana brand lokal ini cukup kontroversial gitu dan lagi hype di until today brand ini masih hype atau masih dibilang cukup kontroversial. Gitu. Langsung saja apa yang akan gue bahas. Ini dia adalah sepatu, baru sepatu doang ya. Ini dari boxnya double box. Buat kalian yang familiar dengan brand sepatu yang double box, pasti kalian sudah tahu sepatu apakah itu. Ini dia, kita akan buka. Ini adalah sepatu Kompas, sepatu paling kontroversial di Indonesia, dan gua sangat respect kepada desainer siapapun itulah, Aji Handoko atau siapa. Ini dikemas dengan sangat bagus sekali. Ini kita Kompas di sini. Sini ada logo Kompas juga. Di depan ini juga ada Kompas, dan tentunya di sini ada artikel dan size. Dan by the way, ini sepatu Kompas itu down size. Buat kalian yang pernah beli atau punya sepatu Kompas pasti kalian tahu lah. Jadi kalau kalian pakai size 41, kalian down size ke size 40. Contohnya gua biasa di size 41 pakai Kompas ini, jadi size 40 saja gitu kan. Oke, di bawahnya juga ada buatan Indonesia. Gokil sini. Langsung saja kita buka sepatunya. Seperti biasa ada kertas Kompas. Kita buka saja. Gokil sini. Ini sih yang paling keren dari sebuah sepatu. Nah, di sini seperti biasa dari sepatu lokal Indonesia pasti ada ini. Kartu ucapan dari kami bab 4. Tercipta dari rasa, karsa, kuasa, dan doa dari putra bangsa. Dalam banget sih ini, gokil. Ini sih yang gua keren dari Kompas itu, selain dia membuat packaging yang proper gitu, tapi dan juga dia ngasih kayak kartu ucapan gitu, gokil. Di sini ada kayak apa ya, batch numbernya gitu, nomor 5300. Berarti ini sepatu ke 5300 yang diproduksi oleh Kompas. Gokil juga sih. Tapi yang nggak tahu juga ini entah kode atau apa ya, tahu gue sih ini batch number gitu kan. Langsung saja, sepatu apakah? Maksudnya bukan sepatu apakah, artikel apakah yang ada di sepatu ini? Artikelnya sudah jelas ya, pasti Gazelle High. Cuman warnanya tadi ada ya di. Nah, anyway, langsung saja. Ini dia Beam, sepatu Kompas High black and white. Gokil kan? Yang gua keren dari sepatu Kompas ini, dia stitching rapi banget, insole-nya rapi banget. Insole kan di dalam ya. Yang disayangkan dari sepatu Kompas ini, dia insole-nya tuh nggak bisa dicopot, jadi insole-nya tuh dilem nyatu sama outsole-nya. Ini di midsole-nya juga rapi banget gitu kan, walaupun nanti kedepannya ini diprediksi cepat yellowing, tapi gua nggak masalah gitu kan.
mau itu yellowing atau green lowing ya gak masalah lah. Keren sih ini, dari segi desain ini udah proper banget. Sini ada logo Gazelle-nya, buat kalian yang belum tahu Gazelle itu tanduk rusa. Gua sempet review juga sepatu Kompas ini, cuman ya dulu itu belum terlalu luas ya pengetahuan gua tentang sepatu lokal, dan sekarang itu cukup banyak lah yang gua pelajari. Nah, sepatu Kompas ini bahannya kalau nggak salah itu mesh ya, atau kulit sintetis atau apapun, dan uppernya itu dari kanvas. Di lesnya tali sepatunya ya biasa aja sih, nggak ada yang lebih. Di sini ada kayak woven gitu. Sepatu Kompas Vulcanized Footwear Company dari 1998. Ini sepatu Kompas ini berdiri dari tahun 1998, bahkan gua aja lahir tahun 1996. Berarti sepatu ini sudah ada 2 tahun setelah saya lahir gitu. Gokil sih ini. Dan di dalamnya ada kayak tag tumblernya gitu kan, size tag gitu kan. Gue pakai size 40 dan 2020, berarti ini produksi 2020. Gokil, berarti ini sepatu terbaru ya tahun 2020. Dan ini bisa diakses di www.sepatukompas.com ya. Dan yang terakhir di bawahnya ada buatan Indonesia, itu yang paling penting. Coba kalian belum tahu outsole-nya kayak gini, kelihatan nggak? Ya kalian cek terus sendiri lah, Google lah, jangan manja. Nah, di belakangnya juga ada Kompas itu kan, dan di outsole-nya udah custom, outsole Kompas sendiri. Nah, genuine quality. Oke sih, gila, gua hampir 99% sepatu ini sempurna. Cuma ada beberapa yang ya nggak lost QC sih, tapi kurang sempurna aja ya. Anyway, sepatu Kompas ini bukan perusahaan sepatu yang gede, tapi cukup gede. Cuman ya inilah, wajar lah kalau misalkan ada berapa yang miss, mungkin tidak terlalu parah. Ini apa ya, dibilangnya masih buatan tangan, masih kayak pabrik kecil gitu, cuman ya cukup oke lah gitu kan. Gokil sih ini, gila. Gue dapat ini lagi extra lace, jadi bisa diganti tali sepatunya warna hitam. Putih oke, hitam kalau hitam terlalu dark ya mungkin, tapi oke lah gitu kan. Gila, di sini ada ini lagi kayak kartunya Kompas Vulcanized Shoes. Ini harga retailnya buat kalian yang belum tahu, ini harganya 338.000 saja. Kalian bisa mendapatkan sebuah sepatu Kompas ini yang sangat proper. Gila sih, ini belum pernah mereview sepatu dengan sesemangat ini, karena inilah sepatu yang gue cari-cari dari dulu. Sepatu ini goib sekali kalian beli di Tokopedia. Ini sepatu dijual setiap minggu di Tokopedia dari Senin sampai Jumat jam 12.30. Kalian belum tentu bisa dapat sepatu ini karena kalian jam 12.30 lebih 1 detik udah sold out. Itulah yang membuat sepatu ini spesial, yang membuat sepatu ini goib, yang membuat sepatu ini jadi kontroversial sampai sekarang. Until today sepatu ini masih sulit dicari, bahkan di Tokopedia harga sepatu ini 450.000, dan gue juga beli dengan harga segitu karena kalau di retailnya agak susah gitu. Gue belum nemu triknya, tapi sekarang gue udah nemu triknya setelah beli sepatu ini. Tapi nggak masalah karena bedanya beberapa hampir 450.000
mendapatkan sepatu ini dengan cara ke retail resminya dengan ke reseller, menurut gua harganya hampir sama dan gak masalah. Cuman yang vintage, kalau yang vintage itu harga retailnya 438.000, di resell itu paling murah 750.000, bahkan hampir 800. Gila nggak? Berapa kali lipat itu sepatu dilipat gandakan, gokil sih. Oke, gua mau bercerita beberapa cerita tentang story of Kompas ini. Sepatu Kompas ini dia pernah collab dengan beberapa brand, bahkan sekarang sampai brand luar, brand Jepang udah collab sama sepatu ini. Ini membuktikan kalau sepatu ini memang sangat-sangat hype di Indonesia, dan pernah collab juga dengan band yang nggak ecek-ecek gitu, bandnya penerbang roket lagi, dan sekarang harga resellnya 2 juta, 3 juta, hampir 5 juta. Bahkan yang kemarin collab dengan brand Jepang FXS King Rabbits itu harga retailnya 1.600.000 sampai 1.800.000, di resell sampai 16 juta loh, seharga motor Beat, anjir. Bayangin betapa hype-nya sepatu ini, bisa sampai harga satu motor. Sepatu doang, men. Motor, men. Oke lah, mungkin untuk beberapa orangnya dengan finansial yang mencukupi, dengan finansial yang mumpuni, itu nggak masalah, men. Tapi untuk bagi gua, 16 juta untuk sebuah sepatu seperti ini, pikir 2 kali dong. Lebih baik uangnya ditabung untuk membeli rumah atau menikah, membeli mobil. Itu yang gua cari, men. Kenapa kalian membeli sepatu dengan harga 16 juta? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ini, cuman ya nggak 16 juta juga dong. Kalian paling mahal taruh, ambil 2 kali lipatnya deh. Misalkan taruh di 16 juta retailnya, kalian jual jadi 32 juta, itu kalian udah untung banget, men. Katanya alasannya gini, gua kan ini belinya di Jepang gitu, karena yang sepatu Kompas collab dengan brand Jepang itu dijualnya di retail di Jepang gitu kan. Katanya gini, gua bukan cuma ongkos doang di sini, gua mempertaruhkan nyawa gua karena corona, men. Gak gitu, men, caranya, men. Kita nggak nyuruh lo untuk ke Jepang untuk beli sepatu ini, tapi itu lo sendiri yang mau. Bukan berarti lo harus naruh harga 16 juta juga lo. Cuman kenapa? Cuman dari pihak sepatu Kompas juga nggak ada pergerakan untuk menstop harga resell sepatu Kompas. Ini kenapa? Demand semakin tinggi, supply segitu-gitu aja, men. Tiap hari upload Shopee, tapi yang dapat itu lagi orang-orang tertentu mungkin yang udah punya finansial yang mumpuni, udah mencari-cari tahu gimana caranya untuk dapat sepatu ini. Bahkan hampir banyak orang udah membeli harga resell, harga resellnya udah hampir gak masuk akal, 16 juta loh, men. Gila, bayangin. Ya begitulah dunia persepatuan. Semakin berarti intinya apa, positifnya, semakin ramainya dunia persepatuan di Indonesia, maka itu membuktikan bahwa industri sepatu di Indonesia itu udah mulai maju. Karena tahun-tahun kemarin yang gue perhatikan, produksi sepatu lokal tuh ya biasa aja gitu, nggak sampai segininya, nggak sampai dikenal semua orang, nggak sampai melibatkan ya hampir ada pertengkaran, konflik, kontroversi dan lain-lain. Sepatu ini, men, datang di tahun kalau nggak salah 2017 2018 deh kayaknya. Dia datang, muncul, dan waktu itu harganya masih belum nyampe 300 sih, masih 280 sekian untuk yang high, untuk yang lownya 230-an gitu kan. Dari situ mulai ada
orang yang mempopulerkan sepatu ini dan mulai collab dengan beberapa orang seperti Brian, dan ikut event-event sneaker seperti Urban Sneaker Society yang dulu berapa ya, 1 hari atau 2 hari udah sold out gitu. Nah, dan gua sih ya setuju aja sih sepatu Kompas kayak gini terus. Enggak sih, tapi gua gak setuju deh kayaknya. Orang biasa juga pengen yang punya sepatu ini. Sepatu ini udah kayak didesain atau di market biar orang-orang tertentu aja yang dapat, nggak semua orang dapat. Coba lo perhatiin deh di jalan, ada nggak sih orang? Jarang deh, kayak 1-2 deh yang pakai sepatu ini. Karena apa, men? Dibikin susah, entah itu strategi marketingnya, entah itu dari pihak Kompasnya, gua nggak tahu gitu kan. Cuman ya gua ini sih harus mengeluarkan duit lebih buat sepatu ini. Kayak nggak masalah, cuman ya jangan gitu dong Kompas, tolong dong. Orang-orang kecil juga pengen punya sepatu ini, jangan cuma orang-orang kaya doang yang punya sepatu ini. Kasihan. Gua nggak masalah sama Kompas, gua nggak ada masalah, cuman ya tolonglah diperbaiki lagi salesnya, diperbaiki penjualannya, gimana cara. Katanya ini untuk seluruh rakyat Indonesia, tapi kenapa buat orang kaya doang? Orang-orang miskin juga pengen sepatu ini. Tolonglah. Mungkin itu saja yang bisa gua review dari sepatu ini. Don't forget to like, comment, and subscribe channel gua, and I see you in the next time. Goodbye. Sepatu Kompas harus